yakin berarti kekuatan terbesar di sini adalah soal apa? Ya, soal dari sumber daya manusia. Dia punya kemauan, punya semangat, punya dedikasi. Betul gampang. Ada berapa pengrajin yang ada di Desa Pekundan ini sendiri? Kalau di khusus di RT 3 RW 4 Kampung Ngopiamino 22 khusus ya dari pengrajin Ngopiamino. Lalu cara dalam pembuatan Mino itu apakah sulit ataukah mudah untuk dipelajari semua kalangan, Pak? Kalau bagi diri saya sih mudah karena itu barang gampang kok. Kalau melihat 1, 2, 3 kali saja pasti sudah hafal. Cuman yang paling susah itu cara pembakaran. Itu harus dilakukan oleh bapak-bapak. Jadi kalau soal buntel itu ibu-ibu juga bisa. Terkait pemasaran Nopia dan Mino, apakah itu hanya di Kabupaten Banyumas ataukah ke seluruh Indonesia atau bahkan internasional? Ini kalau di kampung ini sudah sampai seluruh Indonesia, bahkan ada yang sudah ke mancanegara. Harapan Pak Mangun setelah kedatangan Bapak Ma'ruf Cahyono sendiri untuk Desa Pekundan itu apa, Pak? Ya, semoga warga dari Desa Pekundan, khususnya di Kampung Ngopiamino, semoga kedatangan Bapak Ma'ruf ini akan menjadi motivasi kita semua. Semoga kedepannya kita akan terus berjalan sambil berbenah. Ya, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Ma'ruf Cahyono. Bapak Ma'ruf Cahyono, apa keinginan Bapak untuk Banyumas dalam rangka memperingati ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia ini? Ya, saya kira peringatan ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan oleh seluruh warga negara Indonesia di seluruh wilayah tanah air, tidak terkecuali juga Banyumas. Pada hari ini saya sedang berada di Desa Pekundan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Nah, tentu harapannya ya Banyumas ke depan dengan hikmah kemerdekaan ini itu menjadi Banyumas yang merdeka. Itu yang pertama. Itu semua cita-cita kita, Indonesia kita seperti itu. Yang kedua adalah Banyumas yang bersatu. Bergaulat dalam bidang apapun. Tentu harapan terakhir adalah Banyumas yang adil dan oleh karena itu tidak mungkin itu bisa terwujud kalau kita tidak mengisinya. Kemerdekaan itu tentu dengan pembangunan. Saya di Desa Pekundan melihat dahsyatnya peran serta desa wisata di Pekundan itu untuk membangun desanya, untuk juga pembangunan Banyumas. Dan terasa sekali ini di desa wisata itu dengan sumber daya manusia yang saya mengatakan unggul ini. Ya, karena tingkatannya desa tapi mampu menggerakkan seluruh potensi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan tidak hanya itu, tidak hanya berkualitas dari aspek dia memiliki kompetensi ya di bidang ini, tapi ternyata memiliki karakter, memiliki kearifan lokal yang terus dirawat dan dijaga, yang berpegang teguh pada agama, pada tradisi, ya, pada nilai-nilai baik yang ada di Banyumas ini, gitu ya, rekatnya hubungan antar warga, sehingga kerukunan kegotong royongan itu menghasilkan seperti itu. Meskipun tadi dijelaskan saya, memang luar biasa perjuangannya sampai menjadi desa wisata seperti itu, istilahnya kejedot, kepaduk, kesandung, tuh, berarti kan proses perjuangan, ya, hasilnya sukses. Tetapi tentu Banyumas ke depan tidak bisa kemudian berpangku tangan karena yang akan membuat kita harus memiliki perjuangan adalah tuntutan lingkungan kita yang terus, apalagi lingkungan sekarang ini kan sudah nggak bisa terlepas dari kehidupan global. Oleh karena itulah Banyumas harus bisa mengantisipasi globalisasi. Isu-isu yang ada di lokal bergerak ke nasional, regional, sampai global. Dan itu niscaya, sesuatu yang datangnya niscaya. Nah, harapan saya tentu Pak Kades dan seluruh jajaran, warga masyarakat dan seluruh jajaran di desa ini terus bisa bertahan. Rangka Hari Kemerdekaan ini adalah untuk
fondasi memacu semangat ke depan menghadapi tantangan, sekaligus juga memanfaatkan peluang yang cukup banyak. Banyak sekali kalau kita mau. Banyak yang belum tergali dari potensi-potensi yang memungkinkan bisa menjadi desa yang adil dan desa yang makmur. Saya kira itu yang bisa membahagiakan seluruh warga. Dah. Baiklah, pertanyaan terakhir yang kedua Bapak, Ya. saya dengar ada isu jika Pak Maruf akan mendaftarkan diri menjadi Bupati Kabupaten Banyumas di Pilkada 2024. Apa persiapan Pak Maruf untuk Pilkada selanjutnya ini? Isu dari mana? Desas-desusnya banyak Pak. Ya, tapi katakanlah bukan itu ya. Ya. Jadi setiap warga negara tentu memiliki obsesi, ya, memiliki visi, memiliki harapan, memiliki cita-cita, memberdayakan dirinya untuk tidak hanya untuk kepentingan diri individu, tidak hanya untuk kepentingan keluarga, tapi lebih luas lagi untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Yang adik tanyakan lagi tentang kepemimpinan ya di Banyumas, itu sesuatu yang alamiah saja ya. Tentu siapa sih kalau tidak diberikan kesempatan, peluang, dan kita mempersiapkan diri untuk itu dan merasa memiliki dedikasi, ya, modalitas untuk itu, tidak mengambil peluang. Tetapi tentu semua itu nanti tergantung ya bagaimana dinamika yang ada, masyarakat yang ada. Tapi insya Allah kalau peluang itu kemudian diberikan ya, dan kita kemudian bisa sehat pada waktunya gitu ya, dan lain-lain, karena tahun 2024 kan masih lama ya, tentu katanya kalau kita berniat baik juga ibadah. Ini semua kita punya tanggung jawab ke atas gitu ya, mendharma baktikan hidupnya tentu untuk kepentingan ibadah pada Yang Maha Kuasa, juga untuk kepentingan kita bisa memberi manfaat kepada manusia lain gitulah. Karena tugas kita turun ke bumi adalah satunya adalah untuk tolong menolong ya, dalam kebaikan, kira-kira begitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana ke depan, ya insya Allah ya ke depan mohon doa dan restunya ya, karena orang boleh berencana, tapi semuanya yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Maruf atas wawancara kali ini. Semoga sukses untuk kedepannya.